Pada awalnya di tahun 70-an, bowling perlahan-lahan dan pasti melalui Pemda DKI pada saat itu yang menjadi pusat perbolingan di Indonesia. Pengurus mendorong kepada perkumpulan-kumpulan yang ada pada saat itu untuk melakukan lig atau latihan bersama di perkumpulannya, dan nanti akan terdata prestasinya dan dikeluarkan average-nya tiap 3 bulan. Di samping itu juga pengurus daerah mendorong kepada perkumpulan bowling untuk melakukan kejuaraan baik di tingkat daerah, nasional maupun nantinya akan diikuti pada saat pertandingan internasional. Nah, disinilah peran perkumpulan bowling Indosat melalui perusahaannya melakukan kejuaraan bowling nasional yang rutin, yang merupakan kalender tahunan daripada PBI Pusat. Indosat itu perusahaan besar multinasional. Dulu memang punya tim bowling yang anggotanya banyak, dan pemainnya itu merata, jadi kemampuannya merata. Memang nggak punya pemain nasional, tapi mereka merata. Jadi kalau ada event antar perusahaan, kuat tim Indosat. Kalau antar perusahaan itu kita sangat bersaing ketat, antara saya di Bank Budaya dulu, Indosat, dan tim Bank Indonesia itu tiga-tiga itu selalu bersaing. Tim bowling Indosat telah menunjukkan banyak prestasi yang membanggakan, baik bagi perkumpulan bowling Indosat maupun perusahaan Indosat. Total ada 143 pebowling Indosat sejak era tahun 1980-an hingga tahun 2020 yang tersebar di berbagai kota di Indonesia dengan mayoritas di Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Makassar. Tercatat 34 profil pebowling Indosat yang memiliki data prestasi dan foto dokumentasinya secara lengkap. Sebanyak 25 pebowling dari era tahun 1980-an hingga tahun 2000 dan 9 pebowling dari era pasca tahun 2000. Seharusnya lebih banyak lagi profil pebowling Indosat yang dapat ditampilkan. Namun dengan berbagai kendala dan mengingat kejadiannya sudah sangat lama, banyak di antara para pebowling Indosat berprestasi sudah lupa penyimpanan trofi dan medali. Berikut foto-foto dokumentasinya. Banyak teman-teman lain dari Medan, dari Batam, Ismet, Irwansyah, Liberty, Arlison, Nurdin, Arwoto, banyak, almarhum Sriyatni saat itu, Fatmayanti, almarhum Bu Benyamin, pebowling-bowling kita saat itu di era 90-an. Pencapaian prestasi yang paling menonjol sekali itu terjadi pada tahun 20 sampai dengan 2000-an. Di era ini, masa puncak prestasi tim bowling Indosat. Pada saat itu, Indosat mempunyai the winning team khusus untuk bergu dan perorangan, yang para pemainnya terdiri dari Ediwar, M. Taufik Hidayat, Yoni Priyo Suhendro, dan Budi Suprayitno, yang sering mewakili PB Indosat untuk nomor tim dan bergu di berbagai turnamen di Indonesia. Pebowling Indosat lainnya yang menonjol prestasinya untuk wanita ada Sri Mulyani, Fatmayanti, dan Yulis. Sedangkan untuk pria ada Abun Bunyamin, Subianto, Nurdin, Bambang AS, dan Rahim Regaldon.
Peboling menonjol yang dari daerah seperti Medan diantaranya Irwansyah, Ismet Siregar, Liberty, Irsan, dan Evita Sudirman. Peboling yang menonjol dari daerah Makassar, Abdul Hakim, Erwin, Yusuf, Indrajaya, Mulyadi. Tim Indosat ini sangat akurat. Di samping pemain-pemainnya juga sangat antusias, rajin. Yaitu seperti Pak Budi, dia juga bisa meluangkan waktu walaupun kesibukan kantornya. Dan juga seperti Pak Abun, juga Bu Novi, Pak Ediwar. Tim ini mempunyai tim yang sangat kuat pada saat itu. Pada saat sekarang kan ada. Pada saat sekarang ada Philip, itu ada putrinya juga. Putrinya Bu Novi. Bu Novi. Bu apa? Dini ya. Bu Dini. Mbak Dini ya. Mbak Dini terus ya, itulah yang membuat tim Indosat ini kuat. Zaman-zaman itu yang dipegang itu seperti Pak Budi, Pak Ediwar, Pak Abun, Pak Yoni. Itu. Nah, di turnamen juga tim Indosat ini selalu mengikuti turnamen internasional dan nasional yang diadakan oleh PBI. Catatan bagus, terutama di event antar perusahaan nasional ya. Kalau ada event nasional antar perusahaan, biasanya ya pasti naik panggung. Pencapaian prestasi peboler Indosat di era di atas tahun 2000-an selanjutnya diikuti oleh para generasi muda angkatan tersebut. Di antaranya yang menonjol prestasi adalah Philip Manurung, Joko, M. Martin, Novita, Dini, Nurdin, Abun, Rusdiwianto, Ramdan, Novriadi, Agus, dan lain-lain. Pencapaian prestasi terbaik untuk kategori perfect game atau nilai sempurna 300 didapat oleh 3 peboler Indosat, yaitu M. Martin High Game Perfect 300 pada Intercom Bank League sesi 29 tahun 2011. Kemudian Philip Manurung juara 1 Master Grade B kejuaraan bowling Garuda Cup tahun 2012 dan sekaligus mendapat apresiasi cincin emas 300 dari PB DKI Jakarta. Kemudian Joko Suroso pada double estafet Kerjunas Piala Agung Gumelar tahun 2013. Indosat generasi ini Abun Bunyamin juara 3 Master Grade C Kejuaraan Bowling Indosat 11 tahun 2004. Philip Manurung juara 3 Tunggal Grade C Cakra Open 2011. Philip Manurung juara 1 Master Grade B Kejurnas Garuda Cup 2012. Joko Suroso juara 1 Senior 40 tahun pra Kejurnas Garuda Cup 2013. Joko Suroso juara 1 Master Grade B Kejurnas Garuda 2013. Philip juara 3 Master Grade B Kejurnas Krida Utama Cup 2013.
Novita juara 1 Grade C kejuaraan Piala Gubernur DKI Jakarta 2017. Novita juara 1 Grade C Kejurnas Piala Agung Gumelar 2019. Dan kawan-kawan kita di Jakarta seperti Bang Philip Manurung, Martin, Linton, Novi, dan Dini masih berprestasi dan diperhitungkan oleh peboling-peboling di Jakarta. Dengan pola pembinaan yang berjenjang, perkumpulan bowling Indosat konsisten mengikutsertakan para pebolingnya bertanding ke berbagai macam turnamen, yaitu liga kompetisi Intercom Bank League, kualifikasi bulanan, dan berbagai open turnamen bowling lainnya, baik untuk tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan skill dan mental bertanding para peboling Indosat. Berbagai prestasi gelar juara telah diraih, baik nomor tim maupun perorangan, serta apresiasi lainnya. Dari periode tahun 1980-an hingga tahun 2020, total ada 144 peboling Indosat dengan mayoritas di Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, dan Makassar. Di antaranya, sebanyak 52 peboling Indosat berprestasi mampu memberikan 283 gelar dari berbagai ajang turnamen, yaitu Intercom Bank League 60, turnamen regional 143, nasional 55, internasional 15, pekan olahraga nasional 3, dan Perfect Game 7. Bahwa prestasi Indosat itu di Intercom, ya, saya punya data. Kalau kita ngomong prestasi, kita juga harus didukung oleh data, ya. 6 session terakhir, ya, Indosat ini selalu masuk 6 besar, ya, masuk 6 besar, dan bahkan pada tahun atau session 51 Kopindosat itu juara 1, ya, selalu 2, ada Kopindosat, ada Indosat Oredo, ya. Nah, terus kemudian di session 50 Indosat Perjuangan, ya, juga masuk 6 besar. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa dari pengalaman-pengalaman kita pada waktu itu, yang mendominasi, ya, kejuaraan atau liga itu adalah BTN, Indosat, Kopindosat. Sebelum pandemi itu bowling Indosat itu lebih bagus untuk juara, untuk tim selalu perusahaan, tim Intercom itu selalu juara pertama, yaitu yang buatkan timnya Bapak Philip, Ibu Novita, terus Ibu
Ibu Sriati ya, Ibu Sriati itu udah bagus. Ibu Novitanya itu yang membuat ini. Jadi ke Pak Philip bagus, Ibu Novita juga lebih bagus juga gitu. Jadi selalu juara terus lah untuk tim Intercom itu. Jarang nih untuk tim, padahal Indosat itu coba nurunkan 2 tim. Yang tim 1 rombongan Bapak Edi War, Pak Joko, terus Ibu Tri ya, itu juga bagus, tapi masih kalah sama timnya Pak Philip. Pak Philip itu antar perusahaan untuk semua bank juga ikut, itu selalu nggak terkalahkan lah kalau untuk Indosat itu, karena Pak Philipnya juga pemainnya lebih bagus, dan ditambah Ibu Novita itu juga lebih bagus. Jarang Bu Novita kalau tim itu mainnya selalu bagus terus. Untuk perorangannya juga dari tim Indosat itu, Bu Novita itu untuk divisi putrinya juga selalu juara. Kekuatan dari tim Indosat yaitu tadi pemainnya merata, jadi dipasang siapa aja kan, biasanya main tuh trio, kalau enggak double, kalau enggak tim 5 itu merata, jadi skornya dia akan rata, jadi karena rata jadi bagus semua, jadi ini sering menang. Di sini tim Indosat akan bagus, terutama di event antar perusahaan nasional ya. Kalau ada event nasional antar perusahaan biasanya ya pasti naik panggung. Memang dalam pertandingan bowling ini ada yang namanya antar klub ya, antar perusahaan ya. Dalam kejuaraan nasional maupun internasional ya selalu yang disebutkan tadi ya, tim Indosat ini adalah merupakan tim yang unggulan. Banyak pemain-pemainnya yang handal. Pencapaian prestasi peboler Indosat di era di atas tahun 2000-an selanjutnya diikuti oleh para generasi muda angkatan tersebut. Di antaranya yang menonjol prestasi adalah Philip Manurung, Joko, M. Martin, Novita, Dini, Nurdin, Abun, Rusdiwianto, Ramdan, Novriadi, Agus,
dan lain-lain. Pencapaian prestasi terbaik untuk kategori perfect game atau nilai sempurna 300 didapat oleh 3 populer Indosat, yaitu M. Martin High Game Perfect 300 pada Intercom Bank League sesi 29 tahun 2011. Kemudian Philip Manurung juara 1 Master Grade B kejuaraan bowling Garuda Cup tahun 2012 dan sekaligus mendapat apresiasi cincin emas 300 dari PB DKI Jakarta. Kemudian Joko Suroso pada double estafet Kerjunas Piala Agung Gumelar tahun 2013. Dalam event Porda Banten tahun 2018, Joko Suroso berhasil meraih 2 medali emas untuk event tunggal dan trio serta 1 medali perak untuk nomor double. Tim Indosat ini sangat akurat. Di samping pemain-pemainnya juga sangat antusias, rajin. Yaitu seperti Pak Budi, dia juga bisa meluangkan waktu walaupun kesibukan kantornya. Dan juga seperti Pak Abun, juga Bu Novi, Pak Ediwar. Tim ini mempunyai tim-tim yang sangat kuat pada saat itu. Pada saat sekarang kan ada. Pada saat sekarang ada Philip, itu ada putrinya juga. Putrinya Bu Novi. Bu Novi. Bu apa? Dini ya? Bu Dini. Mbak Dini itu ya, itulah yang membuat tim Indosat ini kuat. Zaman-zaman itu ya dipegang itu seperti Pak Budi, Pak Ediwar, Pak Abun, Pak Yoni. Itu. Nah di turnamen juga tim Indosat ini selalu mengikuti turnamen yang internasional dan nasional yang diadakan oleh PBI. Saya juga pernah main dengan salah satu pemain senior Indosat double estafet dengan Pak Ediwar. Pernah saya waktu itu event nasional, kita sebagai teman, yuk kita Bumidaya sama Indosat kolaborasi. Saya bilang, ayo dari main estafet kita berdua, dan dapat nomor juga, nomor 2 tapi mungkin nomor 4 atau nomor 5. Kemudian juga Indosat juga sering membuat turnamen fun game. Ya kebetulan nih Pak Kodik punya pengalaman yang waktu fun game bertanding di final sama Pak Budi. Ya. Karena saya final dengan Pak Budi dan Pak Ediwar. Pada saat itu tahun 95 itu justru saya yang untuk nasionalnya saya juara pertama, Pak Budi itu juara kedua. Oleh Indosat generasi ini, Abun Bunyamin juara 3 Master Grade C Kejurnas Bowling Indosat 11 tahun 2004. Philip Manurung juara 3 Tunggal Grade C Cakra Open 2011. Philip Manurung juara 1 Master Grade B Kejurnas Garuda Cup 2012. Joko Suroso juara 1 Senior 40 tahun pra Kejurnas Garuda Cup 2013. Joko Suroso juara 1 Master Grade B Kejurnas Garuda 2013. Philip juara 3 Master Grade B Kejurnas Krida Utama Cup 2013. Novita juara 1 Grade C kejuaraan Piala Gubernur DKI Jakarta 2017. Novita juara 1 Grade C Kejurnas Piala Agung Gumelar 2019. Saya masih ikut kategori Grade C Piala Agung Gumelar. Pialanya yang kuning ya, saya
sangat terkesan sekali karena di situ benar-benar saya bermain yang luar biasa effortnya, 10 game yang melelahkan, dan saya di setengah game, bukan setengah game, 5 game pertama itu saya bahkan tidak ada di 5 besar. Saya di bawah. Kalau dibilang teman-teman sana belum masuk zona kuning. Kalau zona kuning itu kalau nggak salah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu saya masih jauh di bawah zona kuning. Nah, begitu masuk round ke-6 hingga ke-10, itu saya sempat udah mulai nanjak di game ke-8, jatuh lagi karena ada yang bisikin saya untuk ganti bola, itu sempat loss. Kemudian saya kejar lagi dan itu seru banget. Jadi saya benar-benar nyalip di game ke-10 dengan kalau nggak salah 6 kali strike berturut-turut di terakhirnya. Jadi saya kejar di situ poinnya, dan momen terindahnya ternyata setiap pemenang juara 1, 2, 3 itu akan diundang pada Victory Banquet. Jadi setiap tahun itu Pak Agung tuh ulang tahun. Nah, ulang tahunnya itu akan dirayakan di satu momen di mana di akhir periode kejuaraan Agung Gumelar. Nah, itu pemenang-pemenangnya itu diundang semua di partinya. Jadi saya ngerasain pengalaman datang di acara Victory Banquet itu, dan cukup senang ya ketemu sama Pak Agung, ketemu sama Bu Agung, dan semua bareng-bareng sama peboling-peboling nasional. Waktu itu juga ada yang internasional ya, karena mewakili Indonesia dalam SEA Games, dan pemenang juga. Senang sekali, intinya itu yang paling bergengsi buat saya. Indosat saat itu kita dapat undangan dari Orchard Bowl Super League tahun 1994 di Singapura dari saudara Yoni Prioswendro, dan kita putuskan untuk mengikuti turnamen tersebut. Kami dari Indosat mengirimkan saya selaku tim manajer dan pemain, kemudian Yoni Prioswendro, Ediwar, dan Budi Suprayit. Pesertanya saat itu Malaysia, dari Thailand, dari Filipina, Australia, Jepang, Amerika, beberapa negara Eropa, Taiwan, Kanada, dan Qatar, serta tentunya Singapura sendiri sebagai tuan rumah penyelenggara. Dari 150 peserta yang ada, kami ada di peringkat 70 sampai 85. Memang tidak ada target apapun, kami hanya sekedar mencari pengalaman internasional, karena ini pertama kali buat Indosat. Kemudian kejuaraan bowling internasional juga yang diikuti adalah Indosman Cup yang ke-11 tahun 1995, yang tim Indosat diwakili oleh Ediwar, Budi Suprayitno meraih medali perak khusus di double estafet. Indosat Cup tahun 1995 di Batam, Budi Suprayitno meraih juara 1 Master Open pria, diikuti juara 2 Irwansyah, sedangkan juara 3 Akang dari Singapura. Untuk di tahun 95 juga di internasional itu saya juara 3 BPN, Pak Budi itu juara ke-2, dan yang juara satunya diambil oleh tim lain perorangan.
Dan saya juga menjadi pengurus PBSI Sulawesi Selatan, membidangi pembinaan atlet. Alhamdulillah, dengan pembinaan atlet yang rutin, yang kontinu, maka muncullah atlet-atlet Sulawesi Selatan yang sering mengikuti pertandingan di Jakarta ataupun di kota-kota lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Aslam Fikri yang sebelumnya adalah alumni Indosat Batam. Di organisasi bowling khususnya Indosat, saya pernah sebagai ketua PBI Batam. Dan di organisasi bowling Provinsi Kepulauan Riau, saya pengurus PBI Kepri tahun 2006 sampai 2009 sebagai ketua bidang pendanaan. Mengenai kepengurusan saya di PBI DKI Jaya, ya sudah akhirnya resmilah dikukuhkan kalau nggak salah di bulan September 2019 ya. Kita mau ambil apa untuk media promosi ke depannya gitu ya, supaya lebih banyak orang yang berminat dan bermain bowling lagi. Nah, insya Allah kedepannya kita juga akan punya web sendiri yang benar-benar di-maintain dan ada PIC yang akan memonitor dan mengisi konten-konten yang ada di web itu. Saya sudah memaintain sosmednya itu di FB. Jadi segala kegiatan yang terkait dengan bowling, turnamen atau apapun, khususnya untuk yang di running oleh PBI DKI Jaya, itu semua saya upload di FB. Kemudian ada datang lagi satu teman saya yang bergabung, nah dia yang pegang Instagram. Jadi selama ini sampai saat ini untuk PIC yang pegang FB itu saya, yang Instagram itu teman saya Radit. Nanti ada satu lagi web untuk PBI DKI Jaya yang akan di-create oleh teman kita baru ya, satu lagi namanya Wilson. Insya Allah tahun 2021 ini sudah bisa launch. Kemudian kesan atau prestasi yang berikutnya adalah penyelenggaraan kejuaraan nasional Sutopo Jananto tahun 2006, di mana saya diberikan kepercayaan dan didapuk sebagai ketua panitia penyelenggara Kejurnas Bowling Sutopo Jananto, di mana Surabaya mendapat giliran sebagai tuan rumah. Di situ saya juga dibantu oleh rekan Mas Pipin Yulianto sebagai panitia. Alhamdulillah, satu pemain kita, Putri Titi Yuniati, juga terlibat di dalam tim Jawa Timur untuk bisa meraih pengalaman bersama tim yang memiliki atlet-atlet nasional maupun Asia Pasifik seperti Putih Armeng, Tania, si kembar dari Semarang, dan atlet-atlet lain dari provinsi yang memiliki predikat atlet nasional. Selamat sore, nama saya Haryono Budiman. Saya tim bowling Jawa Timur Prapon 16 Palembang dan tim bowling Jawa Timur Prapon 17 Samarinda. Untuk saudara Budi Supraitno, anggota tim bowling dari Indosat yang saya kenal. Ya, pada saat itu terpilih juga sebagai pemain putra Prapon 16 untuk mewakili Jawa Timur. Nah, proses seleksinya pada saat itu diadakan di 3 bowling center, yaitu di Marina Plaza, Marina Bowling Center, AJBS, Jalan Ratna, dan di Kahong Bowling Center, Jalan Lembong Malang, masing-masing sebanyak 6 game. Jadi total 18 game. Dan akan dipilih ranking 1-6 terbaik putra dan putri untuk mewakili Jawa Timur. Dan ternyata
Saudara Budi Supraitno terpilih jadi salah satu, termasuk saya, terpilih menjadi salah satu dari 6 pemain putra yang mewakili Jawa Timur. Oke. Untuk selanjutnya kami mengikuti Pusilada dengan head coach William Wu dari Singapura dan didampingi oleh coach Ferry Adita dan Henny Hendrawan dari Surabaya. Untuk pengukuhan pemain PON Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur pada PON 16 di Palembang ada SK yang tertanggal 10 Januari 2003. Tapi kemudian 2 minggu sebelum Prapon 16, Saudara Budi Supraitno mengajukan surat bahwa tidak bisa ikut karena akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ya, kami memakluminya dan menyayangkannya. Pada saat Prapon 16 di Palembang, saya sempat ditelepon oleh Saudara Budi Supraitno menanyakan kondisi kami di sana, dan saya sampaikan bahwa lintasan cukup berminyak, sulit, dan saya sampaikan bahwa lebih cocok untuk Saudara Budi Supraitno sebetulnya dengan gayanya itu. Ya, tapi apa boleh buat, ya itu sudah terjadi, sayang sekali. Karena jadwalnya bertabrakan dengan jadwal ibadah haji Saudara Budi dan istri, dan bukan tidak mungkin ceritanya akan berbeda bila Saudara Budi Supraitno dapat ikut serta pada saat Prapon 16 di Palembang waktu itu. Yang saya ikuti beberapa kegiatan baik di tingkat nasional, regional, dan internal Indosat sendiri. Kejuaraan yang paling sangat berkesan ketika mengikuti Lig Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2007 yang kegiatannya diikuti oleh seluruh pebulu Provinsi Kepulauan Riau. Lig yang waktunya cukup panjang dan jumlah pebulu tangguh yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nantinya akan menghasilkan pebulor untuk ikut pelada yang dikirim ke PON 17 2008 Samarinda. Alhamdulillah dengan semangat pada akhirnya menghasilkan juara 1 pada Lig. Pada saat itu mewakili klub Indosat Batam dan ikut pelada tahun 2007. Alhamdulillah pada saat itu juga terpilih sebagai kapten tim bowling mewakili Provinsi Kepri di PON Samarinda, walaupun akhirnya belum berhasil. Prestasi tertinggi dari pemain Indosat adalah pernah mengikuti Prapon tahun 2006 di Samarinda. Antara lain yang mengikuti adalah Abdul Hakim, Jubel, dan Erwin Yahya. Namun akhirnya pada saat tes terakhir yang lolos untuk ke PON adalah Saudara Erwin Yahya. Alhamdulillah beliau bisa mewakili Makassar untuk di PON, khususnya untuk mewakili Indosat. Saat terberat itu adalah pada saat frame terakhir, karena frame terakhir itu yang menentukan nilai sempurnanya atau tidak. Jadi hal yang terberat dan yang genting yang jadi mental beban saya adalah pada frame ke-11. Jadi pada frame ke-11 itu kita akan memukul terakhir yang ke-12-nya. Di situ menurut saya pribadi kita harus mempunyai tiga kunci kalau menurut saya ya. Pertama, konsentrasi. Kedua, kita harus fokus. Ketiga adalah konsisten. Apabila konsentrasi kita sudah dapat, lalu kita tinggal fokuskan.
tinggal fokuskan pada saat kita akan melempar. Dan yang terakhir adalah konsisten. Konsisten ini tidak pernah lepas dari permainan bowling. Karena pada saat ayunan, pada saat menarik itu finger bola, itu yang menentukan. Saya meraih perfect score 300 itu ada di beberapa event. Pertama event Piala Garuda 2012 di final Master Grade B pria. Pada saat itu saya juga kebetulan meraih juara 1. Itu kemudian perfect game di tahun 2013 di kejuaraan bulanan Jaya Ancol. Kemudian saya juga meraih perfect game 300 di kualifikasi Master Open Piala Agung Gumelar di 2018 tanggal 10 Desember ya kemarin itu. Kemudian saya juga meraihnya di beberapa kali di event Liga Open di Ancol. Apresiasi dari PBI DKI atas prestasi raihan perfect score game biasanya dapat sertifikat atau plakat. Dan yang paling membanggakan sih kalau di saya ya ini, saya mendapatkan ini cincin raihan 300 dari PB Jaya. Harapan saya juga kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalani bisa diteruskan oleh junior-junior kita yang ada di Indosat. Kalau memang kita mengharapkan sebagai pecinta bowling mengharapkan sekali lanjut gitu. Jadi punya kalender untuk event nasional, pembinaannya mungkin dilatih lagi dengan pemain yang pelatih yang potensial, bisa melatih generasi penerus akan maju besar. Kami dari PB Batara Bowling Club mengucapkan sukses kepada PB Indosat ya. Semoga di masa mendatang masa kejayaan dan PB Indosat kembali seperti dulu lagi. Selamat kepada perkumpulan bowling Indosat melalui perusahaannya juga yang sudah mengambil andil dan peran yang untuk mencapaikan prestasi Indonesia dengan baik.